Jumpa kembali para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi ya, latihan soal untuk P3K kompetensi sosial kultural ya, untuk semua formasi. Oke, sosiokultural itu bagi ASN ya, mencakup sejumlah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam peraturan Menpan RB ya, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017, terdapat beberapa level ya kompetensi sosial kultural yang diharapkan memang dimiliki oleh ASN. Nah, ini beberapa level ya. Beberapa levelnya. Yang pertama ada sikap peka, memahami dan menerima kemajemukan ya. Pada level ini ASN diharapkan mampu memahami dan menerima perbedaan individu maupun kelompok masyarakat. Terus kemudian ada sikap terbuka. Ketiga ada mampu bekerja sama ya dengan individu walaupun dengan latar belakang berbeda. Yang keempat mampu mempromosikan ya atau mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Kemudian yang kelima mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, itu teman-teman kira-kira gambaran ya kaitan dengan kompetensi sosial kultural. Baiklah, kita langsung ya menuju ke soal latihannya. Oke, yang pertama ini soalnya teman-teman. Jadi nomor 1, saat Anda sedang menikmati hari libur Anda, tiba-tiba Pak RT datang untuk mengajak Anda kerja bakti membersihkan makam desa. Anda akan A. mengiyakan ajakan Pak RT tetapi tidak berangkat. B. bergabung dengan warga lainnya untuk kerja bakti. C. menolak ajakan Pak RT dan berpura-pura sakit. Atau D. berangkat kerja bakti namun melakukannya dengan bersungut-sungut. Oke teman-teman, silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata jawabannya adalah yang B ya. Jadi saat kondisi seperti itu kita langsung melakukan kegiatan ya, bergabung dengan warga lainnya untuk kerja bakti gitu. Sehingganya jawaban yang poinnya paling tinggi adalah yang B. Sekali lagi ya teman-teman ya, soal-soal sosiokultural itu tidak ada nilai yang 0. Setiap jawaban itu ada nilainya 1 sampai 4. Yang paling tinggi 4, yang paling rendah adalah 1. Sehingganya kalau kita sedang ujian menghadapi soal sosiokultural itu harus dijawab teman-teman agar memiliki nilai. Jadi kalau kita di sini lihat pembahasan ya, yang pertama itu B ya. Ini maksudnya 4 ya. Ini bukan 5, ini maksudnya 4. Poin paling tinggi B, kemudian A, C, dan D. Nah, itu urutan poin-poinnya gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Budaya lokal umumnya bersifat A. tradisional, B. klasik, C. modern, atau D. antik. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Mudah ya soal ini ya. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi budaya lokal kuncinya adalah ini, itu bersifat adalah tradisional gitu ya. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Kalau lihat pembahasan, poin yang kedua tuh yang B. Poin ketiga ya, dapat 2 poin, ada yang D. Terakhir adalah yang C ya. Tidak mungkin budaya lokal itu sifatnya modern ya. Sangat kecil gitu kemungkinan modernnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. akomodasi, B. kompromi, C. kolaborasi, atau D. kompetisi. Oke, silahkan. Ya, betul. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan metode kompromi. Di sini kata kunci adalah perundingan ya. Namanya perundingan tentu harus kompromi ya. Sehingganya yang paling tinggi adalah yang B, kompromi. Kita lihat pembahasannya. Tertinggi kedua yang C, A, kemudian terakhir yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi perangkat bangsa ya. Kompetensi perangkat bangsa merupakan kompetensi dalam kelompok A.
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, atau D, kompetensi tambahan selain ketiga kelompok di atas? Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah C ya. Jadi kompetensi perekat bangsa merupakan kompetensi dalam kelompok sosial kultural, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang C, kemudian yang B, A, kemudian D. Jadi nilai yang paling tinggi adalah yang C ya. Ingat-ingat teman-teman ya, kompetensi perekat bangsa itu merupakan dalam kelompok kompetensi sosial kultural. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. B. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Atau C. Lembur sampai pekerjaan selesai. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke, jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Karena memang sebelumnya kita sudah janji sama ibu kita untuk mengantarkan ke dokter ya. Nah, sehingganya agar dua-duanya bisa kita kerjakan, maka yang pertama itu kita meminta izin dulu kepada atasan untuk mengantar ibu sebentar. Kemudian lalu menyelesaikan apa yang sudah menjadi perintah atasan tersebut. Sehingganya ya, nilai yang paling tinggi adalah yang D ya. D, kemudian B, kemudian yang kedua C, yang terakhir adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat, dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia merupakan definisi dari A. Kompetensi sosial kultural, B. Kompetensi manajerial, C. Kompetensi teknis, atau D. Kompetensi perekat bangsa. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Ya, kita lihat jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi kompetensi perekat bangsa. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang D, kemudian yang A ya, kemudian B, baru yang C. Oke, bisa diingat-ingat teman-teman. Kalau ada pengertian seperti ini, itu merupakan definisi dari apa gitu ya. Jadi kompetensi perekat bangsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya, merupakan definisi integritas menurut. Oke, silakan dijawab ya. A. Nilai-nilai Kementerian Keuangan. B. Peraturan Menpan RB nomor 38/17. C. Kamus kompetensi berdasarkan PMK nomor 219 tahun 17. D. Peraturan Menpan RB nomor 48 tahun 2017. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara ya nomor 38 tahun 2017. Oke, boleh diingat-ingat teman-teman ya kalau kaitannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indonesia terdiri dari beberapa adat dan suku yang berbeda-beda. Anda menolak pandangan tentang adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. Jadi jawaban kita apa? Kaitan dengan statement di atas ya, atau kalimat di atas. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. Atau D. Tidak setuju. Jawabannya adalah iya, tentunya kita sangat setuju ya teman-teman ya. Kita sangat setuju apabila kita menolak pandangan tentang adanya orang yang menganggap satu suku atau suatu suku yang kasar dan kurang beradab. Semua suku tentu memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang memang sudah turun-menurun dari
dahulu dan itu merupakan kekayaan negara kita. Sehingga kita harus mendukung ya, atau sangat setuju kalau misalnya ada pandangan yang ini ya, kita menolak pandangan yang menganggap suatu suku kasar dan kurang beradab. Oke, jawabannya adalah A. Kemudian yang tertinggi kedua adalah B, C, dan D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Anda adalah seorang ASN P3K di sebuah perusahaan. Anda sudah terbiasa mengajarkan tugas Anda selama setahun terakhir. Tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak di luar tugas Anda. Anda merasa biasa saja dan mengerjakan tersebut. Oke, kita diminta pendapat ya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. Atau D. Tidak setuju. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya adalah A ya. Jadi nilai paling tinggi adalah sangat setuju. Jadi misalnya ada atasan ya memberikan sebuah tugas kepada kita, tentunya kita akan patuh ya selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada untuk mengerjakan. Sehingga itu bentuk daripada salah satu loyalitas ya terhadap sebuah organisasi ya. Jadi jawaban tinggi adalah A, kemudian B, C, dan D. Oke, ke soal berikutnya. 10. Dalam satu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. Atau D. Orang yang selalu berinovatif. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang B? Karena di sini kalimatnya ada kata kuncinya suatu kelompok ya. Nah, artinya kita itu terdiri dari beberapa orang atau tim gitu ya. Sehingga yang perlu pertama kali adalah mampu beradaptasi gitu ya. Setelah sudah beradaptasi, kemudian kita ramah, nah baru kita memiliki hal-hal yang lain, misalnya kayak kreatif, inovatif, kerja tinggi, mandiri, dan seterusnya. Sehingga yang pertama itu yang penting adalah kita mampu beradaptasi dulu dengan kelompok tersebut ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B ya. Kemudian yang C, A, baru D. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Yang 11, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Jawabannya adalah iya, jadi jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Karena kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat. Ya kan, mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan kondisi yang memang rumit tersebut. Gitu. Sehingga nilai yang paling tinggi adalah yang D, kemudian baru yang A ya, tetap menunggu pimpinan unit untuk datang, kemudian yang B meminta rekan lain ya untuk mengambil sebuah keputusan, kemudian baru yang C gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka A. Saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah. B. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Atau C. Laporan itu jarang diperiksa atasan, jadi tidak masalah buat saya. D. Saya sendiri yang menyusun laporan karena tidak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Yang paling tinggi nilainya adalah yang B. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Nah, ini merupakan sebuah seorang leader ya dalam sebuah organisasi. Tentunya bisa mengajak mengikut sertakan tim kita ya atau anak buah kita dalam sebuah kegiatan. Sehingga yang paling tinggi nilainya adalah yang B. Kemudian yang A, baru yang D, kemudian yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 13. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur.
meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, atau D. Cipta dan karsa. Jawabannya adalah oke, jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur itu meliputi cipta dan rasa. Jadi cipta dan rasa ya. Jadi nilai paling tinggi adalah yang B, cipta dan rasa. Oke, soal berikutnya nomor 14. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka, B. menjaga jarak dengan mereka, C. waspada dalam bersikap, atau D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Jawaban yang paling tinggi nilainya adalah oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Di sini seorang ASN ya, atau kita sebuah organisasi itu memang dituntut untuk bisa bersikap toleransi dan menghormati terhadap agama lain ataupun suku lain. Sehingganya di sini nilai yang paling tinggi adalah nilai yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 15. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Di bawah ini yang termasuk dalam kelompok kemajemukan horizontal adalah A. ekonomi, B. pendidikan, C. bahasa daerah, atau D. pekerjaan. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang C ya, bahasa daerah. Jadi keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk nih. Jadi di bawah ini yang termasuk dalam kelompok kemajemukan horizontal ya. Kebijakan horizontal itu adalah bahasa daerah. Jadi nilai paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya 16. Fungsi kebudayaan adalah A. untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, atau D. untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jadi salah satu ya fungsi kebudayaan itu adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Sehingganya nilai yang paling tinggi adalah yang D. Kita ke soal selanjutnya 17. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. rasa, B. karya, C. jiwa, atau D. cipta. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah B ya, karya. Jadi kebudayaan kebendaan berupa alat atau teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan itu termasuk dalam bagian yang dinamakan karya ya teman-teman ya. Ini boleh diingat-ingat teman-teman ya. Jadi namanya adalah karya. Itulah poin yang tertinggi nilainya 4. Kita ke soal selanjutnya 18. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah ini institusi yang ditanyakan ya. A. pemerintah, B. masyarakat, C. sekolah, D. agama. Jawabannya adalah yang ditanya adalah institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma ya dalam proses internalisasi. Jawabannya adalah sekolah ya. Nah, institusi yang dimaksud itu adalah sekolah ya teman-teman. Sehingga jawabannya yang benar atau yang nilai paling tinggi poinnya adalah yang C. 19. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. candi gereja, B. bahasa adat dan ilmu, C. religi masjid, atau D. patung dan lukisan. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah bahasa adat dan ilmu ya. Jadi hasil kebudayaan imaterial. Tapi kalau material ya berupa ini bisa candi, bisa gereja, bisa masjid ya, bisa patung dan lain sebagainya. Kemudian yang kalau imaterial itu adalah bahasa, adat, dan ilmu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Kita soal ke-20. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada
A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99, atau B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, atau D atau C ya, Undang-Undang Dasar 45, atau D. Pancasila. Jawabannya adalah kebudayaan nasional ya yang ditanya. Oke, kebudayaan nasional Indonesia itu berlandaskan Undang-Undang 45, teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45, dasar atau landasan kebudayaan nasional Indonesia. Oke, boleh diingat-ingat teman-teman ya. Kita ke soal berikutnya teman-teman, yang disebut dengan pembangunan nasional, yakni A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, atau D. Pembangunan yang berbudaya. Jawabannya adalah iya, betul. Jadi jawabannya adalah pembangunan yang berbudaya. Itulah yang disebut dengan pembangunan nasional. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. 22. Ketika gagal mencapai suatu yang aku inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab kepada kegagalan aku, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, atau D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Jawabannya adalah, ini pendapat kita ya, kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan gitu ya, mencapai sesuatu. Nah, maka jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita gagal nih mencapai sesuatu ya, tentunya kita pasti akan mengevaluasi ya, sehingga perlu namanya introspeksi. Nah, kemudian setelah evaluasi, introspeksi, kedepannya kita harus memperbaiki agar kegagalan tersebut tidak terulang lagi. Nah, itu jadi sikap pantang menyerah masuknya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 23. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan teladan konflik yang disebabkan alasannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perbedaan suku bangsa, C. Perebutan kekuasaan, atau D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang A ya, konflik agama ya teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, sehingga makanya seorang ASN itu perlu menanamkan sikap toleransi ya terhadap perbedaan-perbedaan ya, khususnya agama, suku, dan lain sebagainya. Oke, itu jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, 24. Yang tergolong efek negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya penduduk walaupun berlawanan agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, atau D. Menimbulkan pertentangan antar suku bangsa. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang B ya. Jadi sebagai alat bersatunya penduduk walaupun berlawanan agama. Jadi akibat daripada efek negatif kecuali ya, efek negatif keberagaman kecuali berarti yang bukan efek negatifnya, karena kecuali ya. Jadi jawabannya yang nilai paling tinggi adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal 25 teman-teman. Ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah A. Mengambilnya dan memberikannya kepada yang butuh, B. Mengambilnya dan memberikan ke kotak amal, C. Mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah, atau D. Melewatinya begitu saja. Jawabannya adalah iya teman-teman, jawabannya adalah yang D ya. Yang paling tepat itu adalah yang D gitu. Jadi karena bukan hak kita, kita melihat ada uang yang jatuh, sehingganya kita melewatinya saja. Tapi kalau misalnya ada jawaban lain ya, misalnya uang itu kita nggak melewatinya, kita menunggu siapa yang memiliki, kita ambil, kita simpan di situ, kemudian datang yang mencari, kemudian kita berikan, maka itu yang lebih tepat. Tapi di antara A, B, C, yang paling tepat itu adalah yang D, karena bukan hak kita ya, kita lewati saja uang tersebut. Oke teman-teman. Oke, demikianlah ya 25 soal simulasi tadi, pembahasan kaitannya dengan kompetensi sosial kultural. Nah, mudah-mudahan dari 25 soal itu
sudah tergambar ya. Nanti di ujian bakal keluar bentuk-bentuk soalnya kurang lebih seperti yang sudah kita bahas barusan. Oke teman-teman, pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di simulasi soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.